Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak ya. Salam sehat, penuh semangat tentunya ya. Baik, kali ini kakak akan coba perkenalkan lagi sebuah soal tentang hukum gravitasi Newton. Ya, oke, soalnya seperti ini. Jadi ada dua benda bermassa. Benda satu, M kecil, sangat jauh sekali. Ya, kita anggap sangat jauh sekali. Ini ada M besar. Karena sangat jauh sekali, maka jaraknya kita anggap tak terhingga ya. Jaraknya mula-mula kita anggap tak terhingga. Oke, katanya kedua benda saat itu dalam keadaan diam. Berarti ini kita misalkan benda satu dengan V1 sama dengan 0. Ini kita misalkan V2 juga sama dengan 0. Gitu ya. Baik, karena pengaruh gravitasi, akhirnya kedua benda mendekat. Ya. Pertanyaan nanti, berapa kecepatan benda satu dan benda dua setelah mendekat sejarak D? Nah, oke, jadi misalkan gini ya, ini dia mendekat, ini benda dua ini mendekat, ya, sejarak D, sejarak D. Oke, maka ada yang baru, apa? Ini kecepatannya jadi kecepatan V1 aksen, ini kecepatannya menjadi kecepatan V2 aksen, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan relatif benda satu ya terhadap benda dua ketika jaraknya D. Oke? Nah, ternyata adik-adikku semuanya, untuk mengerjakan soal ini kita butuh dua hukum kekalan ya. Pertama, hukum kekalan energi mekanik, dan yang kedua adalah hukum kekalan momentum. Nah, setelah kita dapat persamaan-persamaan dari dua hukum itu, tinggal dieliminasi gitu ya, tinggal dieliminasi. Itu saja sih sebetulnya ya masalahnya ya. Oke, yuk sekarang kita mulai dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik ya. Yang pertama kita pakai hukum kekekalan energi ya, energi mekanik. Oke, energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2 ya. Energi mekanik keadaan 1 sama dengan energi mekanik keadaan 2. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah kinetik gitu ya. Energi potensialnya saat keadaan 1 adalah min G M R1 gitu ya. Sementara energi kinetiknya adalah setengah M V1 kuadrat ditambah setengah M V2 kuadrat untuk benda 1, untuk benda 2 ya, sama dengan energi mekanik keadaan 2 ya. Ini kita sebut keadaan 1, ini keadaan 2 ya. Kita buatkan lagi energi mekanik keadaan 2, yaitu min G M kecil M besar R2 ditambah setengah M kecil V1 aksen kuadrat ya, ditambah setengah M V2 aksen kuadrat. Lalu nilai-nilai ini kita masukin deh ya, syarat-syarat ini ya. Nah, ini energi G M besar per R1. Kalau kita masukin R1-nya tak terhingga, maka bagian ini 0 ya. Kalau kita masukin V1 aksen V1-nya 0, maka bagian 0 ini juga ini ya. Kalau kita masukin V2-nya 0, maka bagian ada 0. Maka kita dapatkan deh 0 sama dengan gitu ya. Nah, ini semuanya ya, min G M per D gitu ya, ditambah setengah M V1 aksen kuadrat ditambah
setengah M V 2 aksen kuadrat. Nah, itulah ya persamaan yang kita dapat dari hukum kekekalan energi. Ada nggak yang nggak bisa kita coret? Ada nggak yang bisa kita coret? Nggak ada ya. Berarti ini kita pindahkan deh. Kita buatkan persamaannya. Berarti ini kita pindahkan minus jadi plus, jadi G ya, N per D sama dengan ini ya, setengah M V1 aksen kuadrat ditambah setengah M V2 aksen kuadrat. Gitu ya deh ya. Oke, ini kita dapatkan persamaan satu dari hukum kekekalan energi mekanik. Lalu kita cari lagi hukum kekekalan momentum. Ya, bagian yang kedua. Oke. Pernyataannya gini, M besar M V1 ditambah M besar V2 sama dengan M V1 aksen ditambah M besar V2 aksen, gitu ya. Bagiannya ini lagi-lagi 0, lagi-lagi 0. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan V1 aksen sama dengan min M V2 aksen. Nah, ini ya. Kita dapat persamaan 2. Nah, ini yang kita masukkan ke sini deh. Ya, substitusi saja, ya. Kita katakanlah V1-nya nanti kita masukkan ke sini. Oke. Jadi apa? Yuk kita lanjutin ya. Nah, substitusi. Oke, V1 substitusi bintang 2 ke bintang 1. Ya. Oke, dengan cara ini kita buat G. Kita terus ulang lagi ya, per D sama dengan ini setengah ya M. Nah, V1 aksen kuadratnya kita masukin ini. Jadi ini semua kita kuadratin dapatlah M kuadrat, gitu ya. M kuadrat ini dapat kita V2 aksen juga kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, ditambah apa? Ditambah setengah M besar V2 aksen kuadrat. Oke. Apakah bisa kita sederhanakan? Bisa, ternyata deh. M-nya ini bisa kita coret. Nah, M ini kita habis, ini tinggal 1 ya. Oke, ini habis. Nah, sehingga kalau kita tulis ulang ya, dengan 2 nih, 2 ini ya kita pindahkan ke sana. Jadi kita dapatkan persamaan 2 G M per D sama dengan ya, ini tinggal 1 M-nya ya. Ini kita apa kan? Habis tinggal 1 juga, gitu ya. Tinggal V2 aksen kuadrat ditambah, nah ini 2 nya tidak sama tadi ya. Tinggal V2 aksen kuadrat. Oke ya. Apa yang kita lakukan? Nah, ini bisa kita keluarkan deh nih. Ya. V2 nya bisa dikeluarkan ya. Oke, jadi gitu ya, 2G M per D, gitu ya, sama dengan V2 aksennya kita keluarkan, maka nanti yang ada dalam kurung adalah M per M ditambah 1. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutin ke atas ya. Kita tarik dulu, maklum apa namanya, whiteboardnya tidak cukup, kita geser dulu. Oke, kita geser ya. Oke, perhatikan, kita geser. Nah, ini kita ubah ya, jadi seperti ini, 2 GM per D, gitu ya. Ini V2 aksen kuadrat. Nah, ini kita ubah deh ya, kita ambil penyebutnya M, maka bentuknya jadi gini, M ditambah M per M. Nah, gitu ya. Oke, apa yang kita lakukan? Kita dapatkan V2 aksen ya. Kita dapat kedua aksen ini, kita pindahkan ya. Pindahkan 2 G M kuadrat per D. Lalu ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke bawah nih, M ditambah M. Kita dapatlah V2 aksen kuadrat ya. Oke.
Maka kalau V2 aksen kuadrat ini, V2-nya berapa? Nah, V2 aksennya adalah akar, gitu ya, 2G M kuadrat per D M ditambah M. Oke? Gitu ya, Dek ya? Nah, ini ternyata dari sini, Dek. Ini M-nya boleh kita keluarin ya. M-nya kita keluarin aja M. Maka yang tersisa dikurung adalah 2G per D M ditambah M, gitu ya. Oke, ini V2-nya, V2 aksennya ya. Oke, sekarang kita cari V1 aksennya. Oke, sekarang kita cari V1 aksen. Dari mana? Dari persamaan ini deh, ya. Cari V1 aksen, cari V1 aksennya ya. Dari persamaan ini, ternyata V1 aksen itu kan tadi min, gitu kan? M per M ya, gitu ya. Ini kita masukin nih, V2-nya ini deh. Ya, V2 ini ya, jadi V2 kita masukin ya. M akar 2G D M ditambah M. Oke, ini kita coret satu ya. Oke, itulah V1 aksennya. Jadi berapa kecepatan relatifnya? Mari kita lihat ya. Kita geser dulu deh ya. Kita geser-geser. Jadi berapa kecepatan relatif satu aksen dibandingkan kecepatan duanya? Oke, kita masukin aja V1 aksen ini deh ya. V1 aksen ini ya, M akar 2G per D M besar tambah M kecil. Ini V1 nya. Lalu V2 nya kita masukin ini deh. Ini kita masukin V2 nya ya. Oke, V2 nya semoga nggak salah ya. Oke, kita masukin itu ya. Ini dia V2 nya. Jadi V2 kita masukin ini V1 aksennya adalah minus. V1 aksennya adalah minus ya deh. Jangan lupa masukin minus ini. Oke, diulang lagi V2 aksen ini ya, M akar 2G per D M tambah M. Nah, gitu ya. Dengan demikian kita bisa lihat nih ada faktor yang sama. Ini sama ini kita keluarkan ya. Kita keluarkan. Jadi min 2G apa tuh? Akar ya, akar D M ditambah M kecil kita keluarkan. Lalu kita kurung deh. Ya, kita kurung jadi M ditambah M. Nah, gitu ya. Lalu ini kita masukin jadi min gitu ya. Kita masukin deh. Jadi akar 2G M ditambah M kita masukin jadi kuadrat dibagi D M ditambah M. Maka kita dapatkan ya kecepatan relatifnya adalah 2G akar gitu ya, akar 2G. Kita balik lagi, oke. 2G ini tinggal satu deh ya, tinggal satu. Kenapa? Karena habis sama ini ya. Jadi per D inilah hasilnya ya. Kecepatan relatif antara V1 aksen dan V2 aksen setelah kedua benda menempuh jarak satu sama lainnya ketika satu sama lainnya berjarak D gitu ya. Baik, inilah kecepatan yang diminta, kecepatan relatif. Oke, semoga bermanfaat buat adik-adikku. Memang terasa berat sih ya, berat karena itu tadi kita harus hati-hati juga gitu ya, dan kita juga kadang-kadang mengandalkan keberuntungan ya, kalau misalkan kita dalam keadaan menghadapi ujian ya. Kalau kita lagi beruntung deh, kita mungkin langsung dapat ya, nggak perlu berlama-lama. Tapi begitu kita lagi nggak beruntung, kita harus cari-cari dulu ya, yang memakan waktu gitu, memang ya memakan waktu. Jadi itulah kenapa kita bisa cepat, kita bisa lambat ya, kalau ketemu soal kayak begini nih ya, yang sifatnya apa, buat persamaan-persamaan kemudian eliminasi. Oke, segitu aja dulu, semoga bermanfaat. Bye.